Halo teman-teman semua, jadi pada video kali ini saya akan membahas suatu topik yang sangat penting mengenai partisipasi masyarakat dan hubungannya dengan administrasi pembangunan. Topik ini penting karena pembangunan tidak hanya berbicara tentang kebijakan dan program pemerintah, tetapi juga tentang sejauh mana masyarakat dilibatkan dalam proses tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat hanya menjadi objek pembangunan atau justru menjadi subjek utama nih dalam menentukan arah pembangunan itu sendiri? Nah, yuk kita simak video selengkapnya. Konsep partisipasi publik sebenarnya bukanlah gagasan baru yang muncul di era modern, di mana akar sejarahnya ditelusuri jauh dari masa Yunani kuno, ketika demokrasi pertama kali berkembang sebagai bentuk pemerintahan yang melibatkan warga negara secara langsung. Pada masa itu, demokrasi dipahami sebagai pemerintahan oleh rakyat. Warga negara berkumpul di ruang publik yang disebut dengan Majelis Rakyat untuk membahas berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan bersama. Dalam forum ini, warga memiliki kesempatan untuk berbicara, menyampaikan pendapat, serta ikut menentukan keputusan-keputusan penting. Namun, dalam konteks negara modern, partisipasi juga bukan hanya mengenai politik saja, tetapi juga tentang sosial dan juga ekonomi. Partisipasi masyarakat memiliki fungsi yang sangat strategis, yakni yang pertama, partisipasi berperan sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi kebijakan publik. Yang kedua, partisipasi juga berfungsi sebagai alat pengendalian terhadap kekuasaan pemerintah. Melalui partisipasi masyarakat dapat melakukan pengawasan, menyampaikan kritik, dan mendorong akuntabilitas birokrasi. Dengan hal tersebut, sejarah dan konsep dasar partisipasi menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam sistem pemerintahan, melainkan fondasi utama dalam membangun demokrasi dan administrasi pembangunan yang responsif, adil, dan berkelanjutan. Nah, itulah sejarah dari partisipasi publik dari masa Yunani kuno. Selanjutnya kita akan memahami partisipasi masyarakat secara utuh nih. Kita perlu melihat tidak hanya sebagai istilah normatif, namun juga sebagai konsep yang memiliki makna konseptual dan implikasi praktis dalam administrasi pembangunan. Secara umum, partisipasi masyarakat dapat dipahami sebagai keterlibatan aktif warga negara dalam proses-proses publik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan ini tidak bersifat pasif atau sekedar hadir, tetapi mengandung unsur kesadaran, kemauan, dan juga tanggung jawab. Partisipasi masyarakat mencerminkan hubungan antara negara dan warga, di mana masyarakat tidak hanya diposisikan sebagai penerima kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki suara, kepentingan, dan pengetahuan tentang kondisi sosial yang ada di sekitarnya. Dalam kajian administrasi publik, partisipasi sering dikaitkan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis, responsif, dan akuntabel. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, semakin tinggi pula peluang kebijakan publik disusun berdasarkan kebutuhan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Makna partisipasi masyarakat secara umum dibedakan menjadi dua, yakni makna luas dan juga makna sempit. Dalam makna luas, partisipasi dapat dipahami sebagai hak sekaligus kesempatan setiap warga negara untuk bisa terlibat aktif dalam pekerjaan publik yang bersifat konstruktif. Partisipasi dalam arti luas tidak dibatasi oleh ruang dan waktu yang tertentu, serta tidak hanya terjadi dalam mekanisme politik formal. Artinya, masyarakat dapat berpartisipasi melalui berbagai bentuk aktivitas sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. Seperti halnya dalam ikut serta dalam kegiatan gotong royong, terlibat dalam organisasi masyarakat, memberikan masukan kebijakan, hingga mengawasi jalannya program pemerintah. Makna luas ini menekankan bahwa partisipasi adalah bagian dari kehidupan demokratis sehari-hari,
Warga negara dipandang sebagai subjek pembangunan yang memiliki kapasitas untuk berkontribusi, bukan sekedar hanya objek menerima hasil kebijakan. Contoh partisipasi dalam makna sempit yakni terkait keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, forum konsultasi publik, rapat warga, ataupun program pembangunan yang dirancang oleh pemerintah. Dalam konteks tersebut, partisipasi seringkali difasilitasi oleh negara melalui mekanisme administratif. Pemerintah menyediakan ruang partisipasi, sementara masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan juga kepentingannya. Dengan pemahaman tersebutlah dapat dimengerti bahwa makna partisipasi di mana pemerintah dan masyarakat dapat membangun hubungan yang lebih kolaboratif. Hubungan ini menjadi fondasi penting bagi pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Adapun partisipasi bersifat langsung, tidak langsung, bersifat formal maupun informal. Selanjutnya adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, di mana berkaitan dengan kerjasama dan keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai tahap pengambilan keputusan. Dalam administrasi pembangunan, masyarakat tidak hanya dilibatkan sebagai penerima hasil pembangunan, melainkan juga sebagai aktor yang berperan sejak tahap awal. Pembangunan sosial dan ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari pemerintah, terutama pada negara-negara berkembang. Dalam hal ini, administrasi pembangunan memiliki peran penting karena pemerintah terlibat langsung dalam pengelolaan ekonomi dan penyediaan pelayanan publik. Administrasi pembangunan dapat dipahami sebagai proses administrasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan dilakukan oleh masyarakat untuk masyarakat dan bersama masyarakat. Dalam proses ini, partisipasi warga menjadi elemen kunci dalam formasi mengenai implementasi kebijakan. Melalui partisipasi, kebijakan publik dapat disusun secara lebih responsif terhadap kebutuhan nyata dari masyarakat. Pada prosesnya sendiri, melalui dalam formulasi kebijakan di mana masalah diidentifikasi, tujuan ditetapkan, dan alternatif kebijakan mulai dirumuskan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang disusun sudah sesuai dengan kondisi yang dialami oleh masyarakat. Dan tahap selanjutnya yakni dengan implementasi kebijakan, di mana kebijakan yang telah dirumuskan mulai dilaksanakan melalui program dan kegiatan nyata. Keterlibatan masyarakat dalam implementasi akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan. Keterlibatan warga dalam administrasi pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni dari adanya dorongan masyarakat untuk mengekspresikan pikiran dan kepentingan mereka, kesempatan yang sama bagi warga negara untuk bisa terlibat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi juga berfungsi sebagai koreksi terhadap kebijakan yang kurang responsif atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Juga keterlibatan masyarakat juga dapat mengurangi beban pengelolaan pemerintah karena sebagian tanggung jawab dibagi bersama oleh masyarakat. Meningkatnya partisipasi masyarakat didorong oleh beberapa faktor utama, yakni dari perluasan aktivitas pemerintah di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Perkembangan pendidikan dan teknologi membuat masyarakat juga bisa lebih sadar, lebih kritis, dan juga bertanggung jawab. Dan juga adanya persepsi kegagalan birokrasi di mana sebagian masyarakat menilai birokrasi belum mampu sepenuhnya memenuhi kebutuhan dari masyarakat yang terus berkembang, di mana dalam dimensi partisipasi terdapat antara lain mengenai membayar kewajiban pada pemerintah, mendapatkan pembayaran atau bantuan, memperoleh lisensi, dan menerima sanksi administratif. Selain itu, partisipasi juga mencakup penerimaan layanan umum, layanan khusus, dan bantuan yang bersifat spesifik. Jenis partisipasi dalam proses administratif, yakni dalam proses administratif, partisipasi masyarakat terjadi pada beberapa tahap utama, yakni dari partisipasi dalam pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan program, dan juga partisipasi dalam evaluasi. Salah satu bentuk nyata dari partisipasi masyarakat yang ada di Indonesia adalah program KUBE, yakni program yang diluncurkan sebagai bentuk usaha dari pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan dengan pendekatan pemberdayaan komunitas. Pemerintah melihat masih
tingginya angka kemiskinan dan ketimpangan yang ada di Indonesia, sehingga diluncurkanlah program KUBI ini. Kondisi ini mendorong adanya kebijakan berbasis kelompok usaha karena keluarga miskin yang bekerja bersama dapat berbagi sumber daya dan mengatasi hambatan akses modal. Program KUBI ini dapat dikatakan berhasil saat anggota keluarga miskin berpartisipasi secara aktif dalam seluruh tahap, karena merekalah pihak yang paling memahami masalah dan kebutuhannya mereka sendiri. Partisipasi anggota dalam merencanakan dan memutuskan kegiatan KUBI dalam memastikan arah program sesuai dengan aspirasi yang ada. Anggota yang terlibat dalam pelaksanaan program dapat meningkatkan rasa kepemilikan program, di mana manfaatnya program KUBI ini sangat banyak, yakni yang pertama mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia, meningkatkan rasa kemandirian untuk bisa mengatasi permasalahan hidupnya sendiri, meningkatkan kesejahteraan, dan juga bisa memperkuat solidaritas. Jadi teman-teman, partisipasi tidak hanya penting dalam konteks masyarakat umum saja, tetapi kita sebagai mahasiswa juga sangat penting menjunjung tinggi terkait partisipasi di lingkungan kampus. Dengan hal tersebut, muncullah ide dalam benak saya, yakni dari Asa Mafia. Dan proyek saya sendiri yakni dari Aspirasi Suara Mahasiswa VIA, atau yang disingkat dengan Asa Mafia, dengan latar belakang sebagai wadah aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya untuk bisa menyuarakan ide, kritik, dan solusi demi perubahan yang lebih baik, dengan tujuan untuk bisa memetakan jenis aspirasi dari akademik, fasilitas, dan juga tentang keuangan, mengukur kepuasan dan kesenjangan antara aspirasi dan juga realisasi, menghasilkan rekomendasi kebijakan atau aksi cepat untuk fakultas dan juga ormawa. Alur yang akan saya buat itu pertama dengan mengisi formulir yang telah disediakan untuk bisa menyuarakan aspirasi yang telah disediakan di platform media sosial. Dengan hal lain, setiap suara yang kita punya adalah kekuatan untuk menciptakan kampus yang lebih inklusif, transparan, dan juga responsif terhadap kebutuhan mahasiswanya, sehingga mahasiswa bisa melakukan kegiatan perkuliahan dengan baik dan juga menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas. Dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar pelengkap dalam sebuah pembangunan. Namun, partisipasi merupakan inti dari pembangunan yang adil dan juga berkelanjutan. Ketika masyarakat dilibatkan secara nyata, kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan juga memiliki legitimasi yang sangat kuat. Pada akhirnya, masa depan pembangunan sangat ditentukan oleh sejauh mana negara dan masyarakat dapat bisa berkolaborasi dan berjalan bersama. Partisipasi hari ini akan menentukan kualitas pembangunan yang ada di masa depan. Dan juga dalam refleksi pribadi saya sebagai seorang pemimpin, saya ingin menjadi pemimpin yang bisa memimpin sebuah negara dengan masyarakatnya yang bisa sejahtera. Saya ingin membuat kebijakan dan program yang sesuai dengan aspirasi mereka agar bisa menciptakan kehidupan negara yang bahagia, makmur, dan juga adil. Dalam melaksanakan kegiatan administrasi, saya juga akan menyeleksi secara tegas dan komprehensif bagi mereka yang ingin bekerja sesuai dengan
sistem merit agar nantinya dapat menciptakan pelayanan publik yang maksimal. Dan juga melihat kondisi dari masyarakat untuk bisa membuat suatu kebijakan yang dimana dalam realisasinya nanti bisa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekian, terima kasih.